Dongeng merpati yang iri hati. Pada suatu hari hiduplah seekor burung merpati dan burung tekukur. Burung merpati sangat iri pada burung tekukur karena pemiliknya memberi jagung lebih sedikit daripada tekukur. Pemilikku mengapa lebih sayang tekukur daripada aku, kata merpati. Tapi tiba-tiba dia melihat seekor kancil yang masuk ke kebun mentimun di belakang rumahnya. "Kancil," kata merpati, "maafkan aku lapar. Nanti kubawakan biji sebagai ganti." "Bukan itu yang ku mau. Yang ku mau saranmu." Lalu merpati pun menceritakan kekesalan hatinya. "Pemilikku memberi jagung lebih sedikit daripada tekukur." "Jangan begitu merpati. Mungkin pemilikmu tidak mau kamu gemuk." "Kenapa kalau aku gemuk?" "Kalau kamu gemuk, tentunya lambat dan tidak bisa memenangkan perlombaan. Aku malah lebih cepat terbangnya jika makan jagung banyak." Lalu kancil pun tersenyum dan pergi. Tapi merpati mencegahnya. "Kamu mau kemana, kancil?" "Aku mau kembali ke hutan. Kan aku sudah kasih saran buat kamu." "Bukan itu saran yang ku mau." "Lalu apa keinginanmu?" Aku ingin memakan banyak jagung." "Ya udah, kamu makan di tempat tekukur saja." "Caranya gimana?" "Caranya kamu membujuk tekukur saja supaya mau bertukaran tempat." Lalu kancil pun pergi meninggalkan merpati. Merpati yang memaksa tekukur untuk bertukar tempat. "Dan kamu makan di tempat tekukur saja." "Caranya gimana?" "Caranya kamu membujuk tekukur saja supaya mau bertukaran tempat." Lalu kancil pun pergi meninggalkan merpati. Merpati yang memaksa tekukur untuk bertukar tempat. Dengan berkali-kali dia memaksa tekukur, akhirnya tekukur pun setuju. Keesokan harinya pemiliknya pergi dan mereka bertukar tempat. Merpati dengan makan jagung dengan lahap. Tetapi burung merpati kekenyangan sampai susah payah balik ke tempatnya. Keesok pemiliknya pun mengambil merpati ke perlombaan. Merpati yang kekenyangan terbangnya lambat, tidak bisa memenangkan perlombaan itu. Pas di sangkar, merpati menyesal karena tidak mendengarkan apa perkataan kancil. Lalu merpati menceritakan kekalahannya kepada tekukur. "Makanya merpati, jangan iri padaku. Pemilik kita sengaja
Seharian ini Merpati iri hati pada Tekukur. Merpati merasa jatah jagungnya lebih sedikit dibandingkan dengan Tekukur. Merpati menganggap pemiliknya sudah tak menyayangi lagi. Pemilikku lebih sayang Tekukur, batin Merpati sambil memperhatikan sang pemilik yang lebih banyak memberi jagung di tempat makan Tekukur. Merpati pun sedih, ingin rasanya ia kabur dari sangkar, tapi ia tak mau melakukan karena esok ada perlombaan balap merpati yang harus diikuti. Ia pun bertekad menangi perlombaan agar bisa membanggakan pemiliknya. Tiba-tiba Merpati mendengar suara dari kebun di belakang rumah dia. Melihat Kancil yang hendak mengambil buah enting. "Kancil," panggil Merpati. Kancil terkejut dipergoki Merpati. "Maaf, aku lapar. Nanti aku bawa bijinya sebagai ganti," kata Kancil pelan. "Bukan itu, aku butuh saranmu," kata Merpati. Kancil lalu mendekati sangkar Merpati. Merpati menceritakan kegundahan yang sedang dirasakan dengan saksama. Kancil mendengarkan keluh kesah Merpati. Selesai Merpati bercerita, Kancil memberi saran. "Jangan begitu Merpati, mungkin pemilikmu tak mau kamu terlalu gemuk." Memangnya kenapa? Kalau aku jadi gemuk nanti terbangmu lambat." Merpati menggeleng. "Itu tak mungkin, aku malah bisa terbang lebih cepat," kata Merpati dengan kamu kehendak. Dengan sombongnya, Kancil hanya tersenyum lalu beranjak pergi. Namun Merpati mencegahnya. "Kancil, kamu hendak kemana? Kembali ke hutan. Aku kan sudah memberi saran seperti maumu." "Bukan itu saran yang aku mau. Lalu apa keinginanmu?" "Aku mau makan lebih banyak jagung seperti Tekukur." Kancil berpikir sejenak lalu berkata, "Kamu makan di sangkarnya Tekukur. Caranya kamu bujuk Tekukur supaya ia mau bertukar sangkar saat makan jagung." Merpati mengangguk. Kancil pun pamit pergi. Setelah Kancil pergi, Merpati membujuk Tekukur untuk bertukar tempat. Saat makan awalnya, Tekukur tak tersedia, tapi karena Merpati terus memaksanya, maka Tekukur pun terpaksa menuruti. Esok harinya, setelah sang pemilik pergi, sesuai memberi makan jagung, Merpati dan Tekukur bertukar sangkar di sangkar Tekukur. Merpati lahap memakan jagung yang sejumlah banyak. Merpati menjadi kekenyangan dengan susah payah. Merpati kembali ke sangkarnya. Tak lama kemudian sang pemilik mengeluarkan Merpati yang masih kekenyangan dari sangkar, lalu membawa ke perlombaan. Iri hati sang Merpati. Seharian ini Merpati iri hati pada Tekukur. Merpati merasa jatah jagungnya lebih sedikit dibanding Tekukur. Merpati merasa tuannya sudah tidak menyayanginya lagi. "Tuanku lebih sayang pada Tekukur," batin Merpati. Sambil melihat tuannya lebih banyak memberikan jagung di tempat makan Tekukur, Merpati merasa sedih dan ingin kabur dari sangkar. Tapi ia tidak mau melakukannya karena besok ada perlombaan balap Merpati untuk diikuti. Dan Merpati ingin menang dalam perlombaan itu agar bisa membuat bangga tuannya. Tiba-tiba Merpati mendengar suara di kebun mentimun di belakang rumah. Ia melihat Kancil yang hendaknya mengambil buah mentimun. "Kancil," panggil Merpati. Kancil terkejut dipergaki Merpati. "Maaf, aku lapar. Nanti aku bawa bijinya sebagai ganti," kata Kancil. "Bukan itu, aku butuh saranmu," kata Merpati. Kancil lalu mendekatinya sangkar Merpati, lalu Merpati menceritakannya tentang kegundahan hatinya, dan Kancil pun mendengarkannya keluh kesah Merpati sambil memberi saran. "Jangan begitu Merpati, mungkin tuanmu tidak mau kamu terlalu gemuk, nanti terbangmu lambat."
Merpati menggeleng. Tidak mungkin, aku malah bisa terbang cepat, kata merpati dengan sombongnya. Kancil pun tersenyum dan beranjak pergi. Kancil, kata merpati, aku ingin meminta saranmu. Bagaimana caranya aku bisa lebih banyak makan jagung seperti Tekukur? Kancil pun berpikir dan berkata, kamu makan di sangkarnya Tekukur, tapi bagaimana? Kata merpati, kamu bujuk Tekukur supaya mau bertukar sangkar saat makan jagung. Baiklah, kata merpati. Dan Kancil pun pergi. Merpati membujuk Tekukur untuk bertukar tempat saat makan. Akhirnya Tekukur pun bersedia menuruti keesokan harinya. Setelah sang merpati. Seharian ini merpati iri hati pada Tekukur karena pemiliknya memberi jagung lebih banyak kepada Tekukur daripada merpati. Saat itu merpati iri. Mengapa aku hanya diberi jagung sedikit sedangkan Tekukur lebih banyak? Merpati sungguh sedih. Padahal besok merpati ingin mengikuti perlombaan. Lalu merpati bertemu Kancil. Dia menceritakan semua keluh kesahnya kepada Kancil. Kancil memberi saran agar merpati tidak iri. Kancil bilang besok kau ikut lomba. Oleh sebab itu pemilikmu memberi makanan lebih sedikit. Merpati tidak terima saran Kancil. Lalu Kancil bilang, ya sudah, kamu bertukar tempat saja dengan Tekukur. Merpati mengikuti kata-kata Kancil. Dia bilang pada Tekukur untuk berpindah tempat. Lalu merpati makan sebanyak-banyaknya sampai dia kekenyangan. Keesokan harinya pada saat mengikuti lomba, merpati tidak dapat terbang cepat karena terlalu kenyang dan akhirnya dia kalah. Pemiliknya pun sedih. Dia menyesal tidak mengikuti saran Kancil. Terima kasih sang merpati. Pada suatu hari pemilik mempunyai dua burung. Yang pertama burung Tekukur, yang kedua burung merpati. Merpati iri hati kepada Tekukur karena makanan Tekukur lebih banyak daripada merpati. Merpati mau kabur. Pemilikku lebih sayang Tekukur. Merpati ingat besok ada perlombaan. Tiba-tiba di belakang rumah ia melihat Kancil yang hendak mengambil mentimun. Kancil panggil merpati. Kancil terkejut diperkoki merpati. Maaf, aku lapar. Nanti aku bawa bijinya sebagai ganti, kata Kancil. Pelan. Bukan itu, aku butuh saranmu, kata merpati. Kancil lalu mendekati sangkar. Merpati menceritakan kegondahan yang sedang dirasakan dengan saksama. Kancil mendengarkannya keluh kesah. Merpati bercerita, Kancil memberi saran. Jangan begitu merpati. Mungkin pemilikmu tak mau kamu terlalu gemuk. Memang kenapa kalau aku jadi gemuk? Nanti terbangmu lambat. Merpati menggeleng. Itu tak jadi mungkin. Aku masalah bisa terbang lebih cepat, kata merpati dengan sombongnya. Kancil hanya tersenyum lalu berjenak pergi, namun merpati mencegahnya. Kancil,
Kamu hendak mau kemana? Kembali ke hutan. Aku kan sudah memberi saran seperti maumu. Bukan itu saran yang aku mau. Lalu apa keinginanmu? Aku mau lebih banyak jagung seperti tekukur. Kancil berpikir sejenak, lalu berkata, kamu makan di sangkarnya tekukur. Caranya, bujuk tekukur supaya ia mau bertukar sangkar. Saat makan jagung, Merpati mengangguk. Kancil pun pamit. Setelah Kancil pergi, Merpati bujuk tekukur untuk bertukar tempat saat makan. Awalnya tekukur tak bersedia. Tekukur, kita boleh ganti tempat, ya? Sekali ini saja. Tidak boleh. Sekali ini saja ya. Baiklah, kata tekukur. Karena Merpati terus memaksanya, maka tekukur pun terpaksa menuruti. Esok hari setelah sang pemilik pergi usai memberi makan jagung, Merpati dan tekukur bertukar sangkar. Tekukur Merpati lahap makan jagung yang jumlah banyak. Merpati menjadi kekenyangan dan susah payah bergerak. Tak lama kemudian sang pemilik mengeluarkan Merpati yang masih kekenyangan tak bisa terbang cepat sehingga kalah. Tolong aku, tolong. Sang pemilik kembali ke rumah. Dengan wajah sedih, Merpati kembalikan ke sangkarnya. Di dalam sangkar, Merpati tampak menyesal tak menuruti saran Kancil. Ia menceritakan kekalahannya pada tekukur. Merpati, kamu seharusnya tak perlu iri. Hati pemilik kita sengaja memberimu sedikit jagung agar kamu bisa terbang cepat dan menang. Celetuk tekukur dari dalam sangkarnya. Merpati malu dan sedih. Mendengarkan, ia pun menyesali sesuatu yang sudah tidak ada gunanya. Terima kasih. Merpati iri hati dengan burung terkukur karena tuannya memberi makanan jagung lebih banyak ke burung terkukur. Suatu hari ada kancil lagi makan timun di ladang tuannya. Merpati memanggilnya untuk memberikan saran kepada Merpati. Kancil
akan membacakan dongeng bangau dan merak yang sombong. Pada suatu hari, di pedalaman hutan ada seekor burung merak yang angkuh dan sangat sombong. Ia sangat membanggakan dirinya karena memiliki bulu-bulu yang indah. Makasih, Miss. Hari ada sang burung merpati. Dia sangat sedih karena dia makanannya dikasih dari pemiliknya lebih dikit daripada tekukun. Karena itu dia pun meminta tekukun untuk pindah tempat besok. Baru keesokan harinya dia ada perlombaan burung merpati. Baru dia pun ke situ dan makan dengan banyak. Setelah itu dia kekenyangan dan kembali ke tempatnya, sama seperti tekukun. Beberapa menit yang lalu pemiliknya ke situ untuk mengambil burung merpati untuk ke perlombaan. Di situ burung merpati terbangnya sangat lamban. Lalu dia pun kalah dan pemiliknya pulang ke rumahnya dengan muka yang sedih. Dan burung merpati pun sedih karena kekalahannya. Membacakan dongeng Dinasti Sang Merpati. Pada suatu hari merpati dilihat ada tekukun. Karena tekukun lebih banyak dikasih makan jagung oleh pemiliknya dibanding merpati. Merpati pun sedih
tempat. Menentukan tempat dulu. Pertama, Tekukur tidak mau. Tapi Merpati lalu memaksudkan Nah, kelas 3B, saya akan mendongeng di hati sang merpati. Merpati hati pada Tekukur. Karena pemiliknya lebih banyak memberi jagung kepada Tekukur, sehingga merpati sedih. Lalu merpati berbicara dengan Kancil. Kancil, mengapa pemilikku memberi sedikit jagung? Lalu Kancil memberi saran supaya kamu merpati bisa terbang lebih cepat. Karena kamu mau lomba, tetapi merpati tidak mendengarkan saran dari Kancil, sehingga merpati tidak bisa terbang lalu kalah dalam perlombaan. Terima kasih, Miss. Santo Persikabe. Hari ini saya akan menceritakan burung merpati di dongeng merpati iri hati. Burung merpati dan Tekukur dengan pemiliknya. Nah, si merpatinya kasih makannya sedikit malah Tekukurnya dikasih banyak makannya. Burung merpatinya iri hati. Nah, pas itu ada Kancil. Ya, kata si burung merpatinya mau makan banyak. Kata si Kancilnya jangan makan banyak karena nanti tidak bisa terbang cepat, malah jadi kalah. Tetapi burung merpatinya tidak percaya dan bertukar sangkar dengan burung Tekukur. Setelah itu makan banyak, jadi kekenyangan. Habis itu diambil untuk berlomba dengan burung lain, malah jadi kalah karena kekenyangan. Habis itu jadi menyesal. Saya menceritakan merpati iri dengan Tekukur karena jagung. Tetapi merpati cemburu dengan Tekukur karena Tekukur yang lebih banyak dikasih jagung daripada si merpati hanya sedikit. Setelah itu merpati mendengar suara dari kebun, suara orang makan mentimun, dan ternyata itu Kancil. Dan Kancil pun menasehati merpati, tetapi merpati pun menggelengkan kepalanya dan tidak percaya. Dan Kancil pun pergi dan merpati menghalanginya. Setelah itu merpati dan Tekukur berpindah sarang, dan merpati pun kekenyangan, tidak bisa ikuti lomba balap merpati. Dan besokan harinya lomba balap merpati sudah dimulai, dan merpati masih tetap kekenyangan, dan pemiliknya pun mengeluarkan merpati dari sangkarnya, dan merpati pun kalah, dan muka pemiliknya sangat sedih. Dan Tekukur dan mereka pun
pagi nih, kelinci dan kura-kura. Pada suatu hari, di hutan kelinci yang merasakan kura-kura sangat lambat. Good. Untuk membuktikan perlombaan kura-kura sangat lambat. Kura-kura sangat rendah hati. Kura-kura sangat rendah hati. Mau ikut perlombaan, tetapi kelinci lebih cepat dan kura-kura lambat. Saat garis finish kelinci beristirahat dan memutuskan dan ketiduran. Akhirnya kura-kura menang. Sifatnya. Sifat kelinci sombong, sifat kura-kura dan sangat rendah hati. Udah Miss gitu. Sudah, Miss.